Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan bersama saya Gita Markasri dan juga Muhammad Syahreza. Saudara, ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Malam ini diprediksi menjadi akhir puncak arus mudik pada musim libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Nusantara. Para porter berlarian menyambut 3.000 pemudik yang baru tiba di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Jumat malam. Para pemudik yang datang dari Malaysia dan Kalimantan ini tiba dengan menumpangi 2 kapal pelni. Malam ini diprediksi menjadi akhir puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. 16 kapal telah disiapkan di Pelabuhan Nusantara Parepare untuk mengangkut kembali penumpang di arus balik libur Tahun Baru. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, ramai calon penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota. KAI Daob 1 mencatat Jumat 29 Desember sebanyak 23.778 penumpang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen dengan okupansi kereta mencapai 99,5%. Puncak arus mudik libur Tahun Baru diprediksi telah terjadi. Namun situasi di Stasiun Pasar Senen masih kondusif. Volume penumpang berangkat pada Jumat 29 Desember 2023 merupakan angka volume tertinggi pada masa libur menjelang Tahun Baru 2024. 23.778 lainnya merupakan tiket terjual keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen dengan layanan operasional sebanyak 34 perjalanan kereta api. Kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan yang menghabiskan libur akhir tahun. Antrian kendaraan terjadi mulai dari kawasan Gereja Kota Baru dan mengular hingga titik 0 km di depan Gedung Istana Kepresidenan Gedung Agung. Selain kendaraan, wilayah Malioboro juga ramai wisatawan pejalan kaki yang memadati jalur pedestrian di sisi barat dan timur. Dan saudara, kita akan pantau suasana libur jelang Tahun Baru 2024. Kita sudah bergabung dengan sejumlah jurnalis Kompas TV. Ada Nanda Aprilia di Stasiun Senen Jakarta Pusat dan Michael Aryawan di Sleman, Yogyakarta. Tapi kita ke Nanda terlebih dahulu yang ada di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Nanda, apakah pagi ini masih terlihat peningkatan penumpang dan tujuan mana saja? Selamat pagi Reza dan juga saudara. Kalau melihat di Stasiun Pasar Senen per pagi hari ini, sebenarnya untuk situasi terlebih dahulu yang saya gambarkan, ini situasinya memang terbilang ramai. Namun kalau informasi yang kami dapat dari petugas yang berjaga di Stasiun Pasar Senen, untuk melihat situasi pada pagi hari ini di Stasiun Pasar Senen ini jauh berbeda, jauh lebih landai dari hari-hari sebelumnya, yakni di masa angkutan Nataru. Yang dimana kalau kita tahu sebenarnya dalam masa angkutan Nataru ini diterapkan oleh PT KAI sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 nanti. Nah, terkait dengan landainya situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen atau terbilang masih kondusif, sebenarnya ini selaras dengan data yang kami terima atau kami kantongi dari pihak Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, yang dimana untuk pada hari ini tercatat ada sebanyak 38.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun-stasiun yang dikelola oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Yang dimana kalau dari angka ini sebenarnya berbeda dari angka sebelumnya di tanggal 29 Desember 2023 kemarin, yakni tercatat ada sebanyak 42.000 penumpang yang diberangkatkan. Artinya ini ada penurunan penumpang kalau berbicara terkait dengan data. Namun kalau sampai dengan saat ini Reza dan juga saudara, PT KAI Daob 1 ini masih mencatat bahwa masa angkutan Nataru ini masih dalam momen keberangkatan. Jadi artinya masih belum tercatat adanya arus balik. Namun kalau terkait dengan arus balik, sebenarnya kalau berbicara terkait dengan data atau merujuk dari data yang dikantongi oleh PT KAI Humas 1 Daob 1, yang dimana untuk masa arus balik ini tercatat ini ada di tanggal 31 Desember 2023, artinya besok. Yang dimana untuk angkanya sendiri berbeda dari keberangkatan, yakni di angka 33.000 lebih penumpang yang akan masuk ke dalam Jakarta.
Kemudian sampai dengan saat ini total kalau kita bisa mengingat kembali total keseluruhan tiket yang dikerahkan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta dalam masa angkutan Nataru ini ada sebanyak 772.000 lebih tiket, di mana dalam masa 21 sampai dengan 31 Desember 2023 ini sudah terjual sebanyak 413.000 tiket yang terjual. Kemudian kalau kita merujuk dari perjalanan kemarin, informasi terbaru yang kami dapat ada sebanyak 16.000 lebih perjalanan dengan 39 perjalanan kereta api itu tercatat dari stasiun Gambir, kemudian 23.000 lebih perjalanan kereta api atau penumpang dengan layanan operasional 34 perjalanan kereta api itu tercatat dari stasiun Senen. Nah, untuk saat ini hal-hal yang diterapkan oleh PT KAI Daob 1 untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang atau peningkatan volume dalam masa angkutan Nataru ini ada beberapa hal, Reza dan juga saudara. Salah satunya adalah menerapkan kereta api tambahan. Sampai dengan saat ini ada sebanyak 73 kereta api itu terdiri dari 63 kereta api reguler dan untuk tambahannya ada sebanyak 10 kereta api. Yang dimana 73 kereta api tersebut ini terbagi di stasiun Gambir ini ada sebanyak 39 kereta api. Kemudian untuk di stasiun Pasar Senen ada sebanyak 34 kereta api. Nah, kalau terkait dengan rute favorit Reza dan juga saudara, sampai dengan saat ini ada beberapa kota yang menjadi rute favorit baik itu di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga Jawa Barat seperti halnya Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Cirebon dan juga Tegal. Reza. Baik, terima kasih Nanda Aprilia. Itu dia ya, bahwa masih ada orang-orang yang akan berangkat keluar kota dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Oke, tapi abis dari Senen kita ke Jogja dulu. Ada Oke, Mas gitu. Mika di sana. Dari Senen kita menuju ke kawasan wisata Merapi di Sleman, Yogyakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV di sana, Mikael Aryawan. Selamat pagi, Mikael. Apa saja wisata yang ditawarkan di sana dan bagaimana antusiasme wisatawan? Selamat pagi kita dan saudara. Kunjungan wisata di Yogyakarta terus meningkat jelang akhir tahun ini. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa okupansi pada malam tahun baru nanti sudah nyaris 100%, artinya di atas 95%. Nah, kita bicara tentang wisata di Yogyakarta, memang kalau di pagi hari mereka biasanya akan bergerak menuju ke gunung atau ke laut atau ke wisata candi. Nah, pergerakan wisatawan di Yogyakarta ini memang bisa diprediksi dari wisata-wisata sebelumnya dengan cara yang seperti itu. Nah, kemudian pada sore hari hingga malam nanti mereka akan memadati kawasan Malioboro. Nah, seperti yang tempat kami melaporkan saat ini, di kawasan Merapi ada beberapa titik wisata yang bisa didatangi. Misalnya wisata Jeep Merapi yang saat ini sedang tren di kalangan wisatawan. Kemudian ada beberapa spot yang bisa digunakan untuk foto selfie. Kemudian untuk kuliner juga banyak di sekitar Merapi. Misalnya ada kopi, kemudian ada makanan khas Yogyakarta, misalnya sate dan lain-lain. Nah, untuk wisata pantai juga kami pantau dari beberapa hari terakhir memang terus dipadati oleh wisatawan. Nah, jumlah ini akan terus bertambah hingga pada malam tahun baru nanti. Nah, di malam tahun baru memang para wisatawan akan terpecah antara kota dan kemudian di luar kota. Nah, kalau di kota mereka akan memadati kawasan Malioboro, sementara di luar kota ada beberapa pilihan, misalnya di kawasan Candi Prambanan di mana akan dilangsungkan konser di sana oleh band-band lokal Yogyakarta yang sudah ternama. Kemudian juga di kawasan pantai akan ada pesta kembang api kita. Kalau untuk biaya naik jeep di kawasan Merapi itu apakah ada peningkatan dari hari biasa karena ini adalah hari libur atau seperti apa? Atau harganya tetap sama saja, Mika? Ya, untuk harga umumnya sama. Cuman memang kalau untuk naik jeep wisata, para wisatawan harus memesan jauh-jauh hari karena memang jumlah keterbatasan jeep wisata di kawasan Merapi ini sudah diatur sehingga para konsumen atau para wisatawan harus memesannya terlebih dahulu. Demikian kita.
Oke, terima kasih Mikael Aryawan dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada Nanda Aprilia yang melaporkan langsung situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.